Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif untuk mata kuliah metodologi penelitian dasar. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode penelitian kuantitatif, kemudian eksperimen juga ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita coba bahas kualitatif. Kita langsung saja. Yang pertama, penelitian kualitatif atau definisi penelitian kualitatif. Ini berdasarkan pendapat Sugiono bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Kemudian perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah bahwa penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Hal lain yang sangat penting dalam penelitian kualitatif juga adalah pandangan bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh setting, di mana hal tersebut berlangsung. Kemudian juga pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana pada penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dan objek yang diteliti. Sementara untuk penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Berikutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, kajian naturalistik. Kajian naturalistik artinya bahwa penelitian kualitatif melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel. Jadi berdasarkan secara alamiah ya, artinya tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa. Kemudian berikutnya analisis induktif. Penelitian kualitatif mengungkap data khusus detail untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli dengan pertanyaan terbuka. Berikutnya adalah holistik, di mana bahwa penelitian kualitatif sifat totalitas ya, fenomena yang dipahami sebagai sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh, tak dipotong pada hal terpisah, sebab akibat. Jadi artinya secara keseluruhan saling terkaitan. Kemudian berikutnya data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi rinci secara dalam, kemudian berdasarkan persepsi dan pengalaman orang. Berikutnya, hubungan dan persepsi pribadi. Hubungan akrab peneliti dan informan, artinya yang pihak-pihak atau partisipan, ada hubungan yang akrab ya, di mana antara peneliti dan informan ini sebelumnya harus mengenal, bisa dibilang ya, dalam arti peneliti sebelum melakukan penelitian secara mendalam harus mulai mendekati informan atau partisipan yang akan diwawancara. Supaya apa? Supaya data yang diterima sesuai dan informan juga merasa nyaman memberikan informasinya. Kemudian berikutnya dinamis ya, bahwa penelitian kualitatif bersifat dinamis. Perubahan terjadi terus jadi pada saat penelitian
perubahan akan terjadi, dan bisa dibilang desainnya bisa bersifat fleksibel, jadi tidak kaku. Kemudian karakteristik berikutnya adalah orientasi keunikan. Jadi setiap situasi yang terjadi pada saat penelitian bersifat khas, kemudian kita sudah memahami sifat khusus dan dalam konteks sosial ya. Jadi di situ ada hal-hal yang unik yang harus kita pahami untuk dalam membantu mengambil kesimpulan dalam penelitian tersebut. Kemudian berikutnya empati netral. Nah, di sini subjektifnya murni, jadi tidak dibuat-buat, artinya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Berikutnya adalah langkah-langkah pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih. Jadi pada langkah dan analisis data saling tumpang tindih, jadi dilakukan secara bersamaan. Ada yang dilakukan secara bersamaan antara langkah pengumpulan data dengan analisis data, jadi tidak terpisah. Ya. Jadi ada pada saat pengumpulan data juga sudah dilakukan analisis data pada saat yang sama. Itu yang dimaksud dengan saling tumpang tindih. Kemudian langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, di mana dalam perencanaan ini meliputi perumusan dan pembatasan masalah, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi yang dipilih, serta informan-informan sebagai sumber data. Kemudian berikutnya memulai pengumpulan data. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya, jadi sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti harus berusaha menciptakan hubungan baik, menumbuhkan kepercayaan atau memberikan percaya kepada informan ya, atau yang akan menjadi sumber data ya. Jadi pada saat mulai pengumpulan data itu harus dilakukan supaya informan bisa memberikan data sedetail mungkin dan aktual mungkin gitu ya, yang terjadi di lapangan. Karena kita mengumpulkan data real dan tidak direkayasa. Kemudian juga pengumpulan data melalui interview dilengkapi dengan data pengamatan dan data dokumen. Jadi selain dari interview juga dilengkapi dengan data-data dari dokumen ya, dokumen yang hasil dari pengamatan. Data pada pertemuan pertama misalkan dicatat, tetapi pada data pada pertemuan selanjutnya dicatat, disusun, dikelompokkan secara sistematis ya, dikumpulkan, dicatat untuk memudahkan pada saat analisis data. Kemudian yang berikutnya pengumpulan data dasar. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data di awal, pengumpulan data lebih diintensifkan dengan wawancara yang lebih mendalam. Kemudian dilakukan observasi dan pengumpulan dokumen yang lebih intensif. Jadi pada langkah ini data dasar dikumpulkan oleh peneliti dengan benar-benar melihat, mendengarkan, membaca dan merasakan apa yang ada dengan penuh perhatian, artinya lebih mendalam ya pada saat kita melihat, mengamati, kemudian membaca dokumen-dokumen sebagai pendukung, atau bahkan pada saat kita wawancara kita harus bisa melihat bisa melihat dan merasakan apakah data yang kita terima dari informan itu
benar-benar sesuai dengan kenyataannya atau bisa saja mungkin dibuat-buat. Nah, itu kita bisa merasakan sendiri pada saat berinteraksi dengan informan ya. Makanya tadi di awal sangat dibutuhkan sekali proses mengenali informan ya, supaya ada kepercayaan bahwa data yang diberikan kepada kita atau sebagai peneliti itu tidak akan digunakan yang tidak-tidak, artinya tidak disalahgunakan. Kemudian berikutnya pada langkah pengumpulan data penutup. Nah, biasanya pengumpulan data penutup ini pada saat peneliti akan meninggalkan tempat penelitian. Ya, ini untuk mengakhiri pengumpulan data. Sementara kalau batas akhir penelitiannya sendiri tidak bisa ditentukan karena tergantung data yang ditemukan sudah lengkap atau tidak, yang bisa menunjang penelitian, yang mendukung penelitian. Kemudian berikutnya pada langkah melengkapi. Pada langkah melengkapi ini merupakan langkah di mana ada kegiatan menyempurnakan hasil analisis data dan menyusun cara menyajikannya. Jadi analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan di lapangan, kemudian dibuat diagram, tabel, gambar dan sebagainya yang didapat dari hasil penelitian atau hasil pengumpulan data di lapangan. Nah, hasil analisis data tersebut diinterpretasikan, dikembangkan menjadi proposi dan prinsip-prinsip. Selanjutnya adalah desain penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain yang digunakan itu studi kasus ya. Dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Artinya dalam penelitian kualitatif, desain yang digunakan benar-benar difokuskan pada satu fenomena saja. Jadi tidak melihat fenomena lain yang ada yang ditemukan di lapangan. Jadi supaya tidak penelitian supaya tidak tidak terfokus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meneliti satu kasus, kita harus fokus ke dalam penelitian tersebut, tidak melihat fenomena lain. Ini dalam penelitian kualitatif. Jadi pada kesimpulannya dalam penelitian kualitatif ini bahwa secara konsep penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada memahami fenomena sosial dan perspektif partisipan. Kemudian juga dalam penelitian kualitatif menggunakan strategi yang multi-metode ya. Karena di situ ada teknik wawancara, pengumpulan data yang dan bukan dokumen atau studi dokumenter juga. Itu multi-metode yang digunakan. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menyatu dengan situasi yang diteliti, jadi tidak terpisah seperti dalam penelitian kuantitatif. Artinya dalam penelitian kuantitatif itu antara peneliti dengan yang diteliti itu mengambil jarak gitu ya. Kemudian juga ada perbedaan yang mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Itu salah satunya perbedaan dasar filsafat dan pendekatan ya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan terkait dengan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya jika ada hal yang tidak dipahami tentang penelitian kualitatif bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.